هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita nikmat iman dan Islam dan juga nikmat umur panjang yang mana Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Dan keduanya kalinya salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya serta orang-orang yang sikoh berada di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Kenapa demikian? Karena di dalamnya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa rahmat Allah yang terkandung dalam ayat ini? Yaitu adalah ditampakkannya keagungan Al-Quran, yaitu unzila fihi Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan minal huda, terhadap petunjuk. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keagungan Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena ialah sebagai pedoman yang mengantarkan manusia dari gelapnya kesesatan menuju cahaya hidayah. Dan di antara sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa rahmat Allah melimpah di dalam bulan Ramadan ini adalah sabda beliau yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yaitu apabila datang bulan Ramadan, dibuka lebar-lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Apa rahmat Allah di dalam hadis ini? Tidak lain adalah Allah memudahkan hambanya untuk melakukan ketaatan dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu amalan-amalan yang menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila di bulan ini pun kita tetap masih terus berada di kubangan maksiat, maka sungguh merugilah kita. Dan di antara rahmat Allah lainnya di dalam bulan ini adalah pengampunan dosa. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yaitu siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan iman bahwasanya puasa ini disyariatkan dari Allah dan dia melakukannya karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.
maka pengampunan dosa ini adalah rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu tidak hanya kebaikan di dunia namun juga kebaikan di akhirat. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang telah diselamatkan daripada pedihnya azab neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang-orang yang sukses. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan puasa Ramadan pun sebagai salah satu amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Dan Allah menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 156 yang menjelaskan bahwa ketakwaanlah yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati was'at kulla syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun, dan aku telah menetapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya Ramadan adalah kesempatan yang besar untuk kita bisa menjadi hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmatnya begitu banyak di bulan ini. Maka jangan sampai Ramadan berlalu tanpa ada perubahan dalam diri kita, baik dari segi ibadah, melakukan ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membersihkan diri kita agar kita bisa menuntaskan Ramadan ini dengan gelar la'allakum tattaqun. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.